Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita akan menyelesaikan puasa kita hari yang kedua bagi yang berpuasa pada sejak hari Selasa kemarin, dan puasa pertama bagi saudara-saudara kita yang berpuasa baru mulai hari ini. Dimas sekalian berbahagia karena kelihatannya Ustadz pemandu kita belum ada yang hadir ini. Mari kita masuk ke Al-Quran kita dan kita membaca surat Maryam hari ini ayat 41 sampai 50. Jadi surat Maryam 41 sampai 50. Jadi sekarang kita masuk 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب عن آلهتي
الخاسرين لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا هديا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له فلما أبتلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Bapak Ibu yang saya berbahagia, terima kasih banyak telah bersama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Di bulan Ramadan ini satu huruf adalah dapatkan 10 kebaikan dan setiap kebaikan dapatkan 10 pahala. Oleh sebab itulah semoga dengan bacaan Al-Quran kita Allah melipat gandakan pahala kita, apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan di mana amalan-amalan oleh Allah SWT dilipat gandakan, yang sunat dianggap atau diperlakukan seperti yang wajib. Kita lanjutkan surat yang ke-19 kita, surat Maryam. Di surat Maryam, surat nama wanita. Jadi jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, wanita secara keseluruhan. Ada surat khusus nama perempuan, yaitu surat Maryam. Ini adalah ilustrasi tentang Siti Maryam. Jadi yang dimaksud surat Maryam adalah Maryam binti Imran, turun di Mekah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 98 ayat. Jadi ini adalah surat Maryam. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan kita yang tadi pagi sudah sampai ayat 40. Dan sekarang kita masuk cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi kita sudah melewati 2 cerita besar. Yang pertama, penggalan pertama adalah cerita tentang Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya. Terus kemudian adalah cerita tentang Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Sudah selesai sampai di ayat 40 dan 41, nanti kita masuk ayat tentang Nabi Ibrahim. Jadi ini kemarin yang kita terakhir, ya tadi pagi terakhir kita bahas, yaitu ayat 40, di mana Allah mengatakan,
Dialah yang akan mewarisi bumi ini. Bumi ini adalah buminya, kita semuanya adalah merupakan hamba dan ciptaannya, dan Allah SWT menjadikan bumi ini tujuannya agar di muka bumi ini tercipta pemerintahan Tuhan ataukah undang-undang Tuhan yang sesuai dengan keadilan. Baru setelah itu kemudian alam semesta akan hancur. Ini yang terakhir kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu narisul arda. Jadi dia Allah mempertegas, sungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi. Di kata-kata kami yang mewarisi artinya Allah bersama dengan rasul-rasulnya yang direpresentasi, diwakili oleh satu dari pihak keturunan Nabi Ishak, yaitu terakhir di Nabi Isa, diangkat, dan satu dari keturunan Nabi Ismail juga diangkat. Nanti pada akhir zaman akan datang untuk menegakkan apa yang Allah kehendaki pada saat menciptakan manusia, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini terakhir kita bahas. Dan beberapa ayat dalam Al-Quran telah berbicara tentang Allah mewarisi bumi ini. Bahwasanya yang akan mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba yang saleh. Di surat Anbiya surat 21, 2 surat ke depan nanti kita akan berjumpa juga di ayat 105 di mana Allah mengatakan laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa kami telah tetapkan bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita akan menyaksikan bahwa peradaban-peradaban besar yang dibangun hanya atas dasar materi saja, satu persatu nantinya akan hancur. Kenapa? Karena mengasumsikan membangun atas dasar materi itu pasti akan terjadi benturan satu sama lain. Sederhana cara memahaminya, yaitu bahwa materi ini terbatas, sedangkan hasrat dan nafsu manusia tidak terbatas, sehingga mau tidak mau akan senantiasa bersinggungan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Sehingga perang selalu terjadi. Di abad modern ini kita sudah menyaksikan, sudah berkali-kali terjadi perang dengan menggunakan mesin-mesin pembunuh yang luar biasa. Sekarang kita masuk pada ayat 41. Ini adalah background tentang cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, sekarang 41 ya. Wadhkur, dan ingatkanlah dan peringatkanlah, ceritakanlah fil kitabi, di dalam Alkitab. Maksudnya tentu di dalam Al-Quran. Jadi cerita Nabi Ibrahim ada di dalam Al-Quran dan ada pada kitab-kitab sebelumnya, Alkitab. Jadi selalu perintah Allah berkenaan dengan kitab suci. Ini dari berbagai surat yang telah kita lewati, selalu Allah memberikan penekanan pada Alkitab, yaitu kitab suci. Wadhkur fil kitabi, dan berikanlah peringatan. Di mana? Di dalam kitab suci, bukan di luar kitab suci. Yang ada di dalam kitab suci. Karena yang di luar kitab suci sudah banyak ditambah dan dikurangi. Banyak cerita-cerita yang sudah tidak masuk akal berkenaan dengan nabi-nabi. Maka supaya cerita itu tetap berada pada alur yang sebenarnya, alur yang objektif dan rasional, maka selalulah mengingatkan manusia berkenaan dengan cerita nabi-nabi itu di dalam kitab suci. Termasuk di dalamnya adalah tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Diceritakanlah di dalam kitab suci cerita tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Kenapa diceritakan Nabi Ibrahim di sini? Tentu banyak sekali sudut-sudut pandang, banyak sekali penggalan-penggalan kehidupan Nabi Ibrahim yang diangkat dalam Al-Quran. Ya, dari A sampai Z diceritakan secara menyeluruh tentu tidak mungkin. Maka diambillah sudut-sudut kehidupannya yang perlu kita pelajari. Nah, di dalam surat Maryam ini, Allah mengingatkan kita untuk mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dari sisi apa? Daripada sisi cintanya mencari kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah pecinta kebenaran. Kalau dalam dunia filsafat kita mengenal yang namanya Socrates. Socrates itu yang disebut dengan pecinta kearifan. Dari situ muncul kata filsafat, cinta kepada kebijaksanaan, cinta kepada kearifan. Sehingga kemudian dikatakan Socrates itu saking senangnya kepada kebajikan, kepada kearifan, sehingga sampai yang dianggap paling berharga dalam hidupnya hanya kebenaran dan kearifan itu sendiri.
Walaupun pada akhirnya kemudian diisolasi dari masyarakatnya, bahkan terakhir dihukum, dipaksa minum racun. Itu Sokrates. Sokrates secara material tidak punya apa-apa, tetapi dia punya satu hal, dia mewariskan kepada kita sekarang yang disebut dengan pengetahuan. Dari Sokrates kemudian lahirlah karya-karya Plato, kemudian Plato punya murid terkenal yaitu Aristoteles, yang kemudian mensistematisasi pengetahuan yang sampai sekarang kita jadikan sebagai basis kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Artinya seandainya mereka tidak ada, dunia kita belum seperti sekarang. Jadi makanya di sini juga diberikan penekanan pada Wadhkur fil kitabi, ceritakan Ibrahim itu ini sangat mencintai kebenaran. Ini versi Departemen Agama, sangat mencintai kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim itu tandanya atau sifat utamanya adalah pecinta kebenaran. Jadi ketika pada zamannya orang cinta kepada kedudukan sehingga takut berbenturan dengan Raja Namrud, Nabi Ibrahim bahkan memilih berbenturan dengan Raja Namrud demi membimbing manusia menuju kepada kebenaran. Jadi demi Nabi Ibrahim mengajarkan kebenaran, mengajarkan yang disebut dengan logika praktis kepada masyarakatnya, walaupun ujungnya dia harus dibenci oleh rajanya sendiri, yaitu Raja Namrud. Bahkan pada akhirnya karena tidak terbakar, diusir, dipersona non gratakan dari tanah airnya, disuruh pergi ke selatan. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Yaitu siddiqa, pecinta kepada kebenaran. Jadi jemaah sekalian, salah satu akhlak yang sangat penting yang harus kita miliki adalah cinta kepada kebenaran. Siddiq itu artinya pecinta kebenaran. Jadi yang berhak mendapatkan gelar siddiq itu adalah orang-orang, person-person, individu-individu yang benar-benar mendahulukan kebenaran di atas segala-galanya. Karena kalau sudah tidak mendahulukan kebenaran, kan berarti pasti kebatilan. Orang yang tidak memiliki kebenaran, otomatis memiliki kebatilan. Karena dalam kehidupan ini cuma dua, kalau bukan kebenaran, ya kebatilan. Tidak mungkin orang memiliki kebenaran dan kebatilan sekaligus, tidak mungkin. Sebagaimana orang tidak mungkin memilih terang dan gelap sekaligus. Kalau memilih gelap, tidak mungkin terang. Memilih terang, tidak mungkin gelap. Begitulah juga dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan adalah siddiqan nabiyya. Dia adalah siddiq, pecinta kebenaran, baru kemudian diangkat jadi nabi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat itu urutan-urutan ayatnya, ya ini yang pertama pecinta kebenaran dulu, baru kemudian nabi ya. Jadi siddiqan dulu, baru nabi ya dulu, bukan nabi yang siddiqa. Jadi wajar kalau diangkat sebagai nabi. Kenapa? Dia adalah pecinta kebenaran. Jadi Ibrahim ini adalah dikatakan tokoh guru besar dalam hal mencintai kebenaran. Sampai kita tahu di masjid serbagian, Nabi Ibrahim juga rela mengorbankan segala-galanya, diusir dari negerinya di Babilonia, lalu kemudian nantinya bahkan dia disuruh menyembelih anaknya dan dia melakukannya demi cintanya kepada kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim adalah pecinta kebenaran dan karenanya nantinya diangkat bukan hanya sekedar nabi, tapi terakhir hidupnya diangkat sebagai imam bagi manusia. Inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Itulah sebabnya di dalam satu surat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki banyak sekali uswah kepada kita, uswatun hasanah. Coba kita lihat di ayat-ayat ini. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, biasa kita dengar itu laqad kana lakum fi Rasulillah, maksudnya Nabi Muhammad uswatun hasanah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kita juga menemukan hal yang sama berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Jadi berkaitan dengan Nabi Ibrahim juga ada kata-kata uswatun hasanah. Jadi pada Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Ya. Jadi kita ada teladan yang mulia pada diri Nabi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim. Itu surat, ya kita lihat ini. Jadi dikatakan bahwa pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah bagi kalian semuanya. Ya. Ini dia, jemaah sekalian berbahagia.
Ya, ini kata-katanya di ayat 4. Ya, ini ayat 4. Surat Al-Mumtahanah, ini surat Al-Mumtahanah, surat 60. Kemudian nanti ayatnya adalah ayat 4 tadi. Ya. Ayat 4 ini. Ya. Coba kita lihat, Allah berfirman, qad kanat lakum. Sungguh ada untuk kalian semuanya uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ini ada pada untuk kalian semuanya uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Di mana fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Nabi Ibrahim, ya, pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersamanya? Yaitu orang-orang yang menegakkan milah Ibrahim. Jadi qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi pada diri Ibrahim itu ada uswatun hasanah walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Berdasarkan ayat tadi, apa uswatun hasanahnya? Yaitu siddiqah. Dia sangat cinta kepada kebenaran. Jadi siddiqah. Dia siddiqan nabiyya. Dia adalah pecinta kebenaran, baru kemudian belakang diangkat jadi nabi. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, salah satu tanda kebersamaan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Nabi Ibrahim ini adalah nabi besar, dari keturunannya lah nanti lahir nabi-nabi yang lain. Bagaimana cara bersamanya? Itu dengan cinta kepada kebenaran. Kita harus menjadi pecinta kebenaran. Jadi itu yang paling penting dalam kehidupan kita, mencintai kebenaran. Kebenaran itu Bapak sekalian di dalam pikiran, kalau di luar pikiran namanya keadilan. Jadi ketika masih berada dalam pikiran namanya kebenaran, epistemologi namanya. Kalau sudah di luar menjadi tindakan sosial, itu namanya keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada keadilan kalau tidak ada kebenaran sebelumnya. Dan tidak mungkin ada keadilan kalau tidak ada orang yang adil. Karena keadilan hanya keluar dari orang adil. Dan tidak ada orang adil kalau tidak ada orang yang benar. Karena apa? Karena kebenaran hanya dimiliki dan diperjuangkan oleh orang yang benar juga. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan patung-patung buatan Azar ya. Azar yang kemudian nanti disebut di dalam ayat sebagai abati ayahku. Ya, apakah ayahnya beneran? Nanti kita lihat. Tapi yang jelas ini Nabi Ibrahim ilustrasinya ini adalah Azar yang profesinya adalah membuat patung-patung untuk disembah oleh manusia pada saat itu. Izqala, ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya. Jadi dia berkata kepada abihi, kepada ayahnya. Jemaah sekalian, kita sudah berbicara sebelumnya bahwa para nabi dan rasul itu adalah merupakan turunan daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang namanya nabi pasti turunan nabi juga. Yang namanya manusia suci pasti turunan manusia suci juga. Karena bagaimana mungkin manusia yang sudah tidak suci melahirkan manusia suci? Tidak mungkin. Bagaimana bisa tangan yang kotor bisa membersihkan, atau bagaimana bisa air yang kotor bisa membersihkan pakaian yang kotor untuk menjadi bersih? Itu tidak mungkin. Kalau kita ingin bersihkan pakaian kotor kita, harus airnya bersih mutlak. Airnya benar-benar bersih, bening. Kalau airnya sudah kotor, terkontaminasi, tidak mungkin kita membersihkan kain putih kita di sana. Nah, begitu juga bagaimana bisa orang tua yang kotor bisa melahirkan anak yang suci. Tidak mungkin. Kalau toh nanti anaknya suci, itu pasti karena dididik oleh manusia suci juga. Jadi harus manusia suci. Jadi kesimpulannya, manusia yang sudah kotor tidak mungkin melahirkan anak yang suci. Kenapa? Karena tanpa kita rasakan, sifat kotor kita itu kita limpahkan, kita transformasikan kepada anak kita. Misalnya kita suka berbohong, nanti sifat itu juga kita sampaikan kepada anak kita. Langsung atau tidak langsung anak kita akan serap. Makanya jemaah sekalian, Nabi Ibrahim adalah manusia besar, manusia suci, nabi besar. Dia disebut dengan Sayyidut Tauhid. Nabi-nabi besar bermuara kepada dirinya. Nabi Muhammad kita, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang kita sebutkan sebelumnya, itu kalau ditarik ke atas bermuara kepada Nabi Ibrahim.
Lalu bagaimana mungkin Nabi Ibrahim ini punya orang tua yang pembuat patung? Tapi faktanya di dalam ayat ini memang menggunakan kata li abihi. Idza qala li abi, ketika dia berkata kepada ayahnya. Nah, jemaah sekalian, yang harus kita pahami di sini, apakah penggunaan kata abi dalam bahasa Arab otomatis merujuk kepada ayah biologis? Jadi ini harus kita pahami. Apakah penggunaan abi di dalam Al-Quran otomatis merujuk kepada ayah biologis? Nah, ternyata kita dapatkan petunjuk bahwa di dalam Al-Quran juga, dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub juga, ada penggunaan kata abi yang tidak merujuk kepada ayah biologis, tapi merujuk kepada paman. Jadi merujuk kepada paman. Dan ingat, yang namanya Nabi ada yang saudaranya tidak bagus. Jadi artinya manusia suci bisa punya paman yang tidak bagus. Contohnya Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Ingat, Abu Lahab itu saudara daripada Abdullah, bapak daripada Nabi Muhammad kita. Jadi Abu Lahab yang dibicarakan di dalam surat Al-Lahab itu, tabbat yada Abi Lahab itu adalah pamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi diabadikan dalam Al-Quran dengan tabbat yada Abi Lahabin. Watab ma'agna anhu malu wa ma kasab. Bahkan dikatakan sayasla naran zatal habin wa mra'atuhu. Dia akan masuk ke dalam neraka bersama dengan istrinya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi dia adalah pamannya Nabi. Kenapa? Karena dia bukan ayah biologisnya Nabi. Ayah biologisnya Nabi adalah manusia suci, yaitu Abdullah. Nah, begitu misalnya Nabi Adam. Nabi Adam punya 2 anak. Satunya kotor, satunya bahkan jahat. Yaitu Kabil. Sedangkan Habil adalah manusia suci. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Yusuf bersaudara, Nabi Yakub. 12 anak Nabi Yakub, hanya 2 yang baik, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin. Yang lain semuanya 10 orang itu sama-sama bersekongkol, berkonspirasi untuk membuang adiknya. Bapak bisa bayangkan kejahatan apa lagi yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dewasa yang seharusnya melindungi adik-adiknya, lalu kemudian bersekongkol justru akan membunuh adiknya sendiri. Dan itu terjadi pada anak-anak Nabi Yakub. Ya, jadi anak-anak Nabi Yakub. Artinya anak Nabi langsung, bukan hanya keturunan kesekian daripada Nabi Yakub, tapi anak langsung daripada Nabi Yakub. Lalu kemudian semuanya berkonspirasi membuang adik kandungnya ke dalam sumur, yaitu Yusuf alaihissalatu wassalam. Dibuang ke dalam sumur yang menyebabkan nanti Yusuf diperjualbelikan di pasar budak. Begitulah seterusnya. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah. Penggunaan kata aba di sana. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 133. Kelanjutan dari 124. Ya. Nah, kita lihat. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a, apakah kalian hadir? Am kuntum syuhada, apakah kalian hadir? Id ketika hadara Yaquba al-maut, ketika kematian atau malakul maut datang kepada Nabi Yakub. Jadi izhadara Yaquba, Nabi Yakub kedatangan kedatangan malaikat maut di sini. Ya. Apakah kalian hadir? Ya, jadi anggaplah menurut ayat ini kalian hadir menjadi saksi ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya Nabi Yakub. Di saat-saat akhirnya Nabi Yakub, dia berkata kepada anak-anaknya. Ingat, Nabi Yakub ini punya anak 12 orang. Idh qala, ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya, libanihi kepada anak-anaknya. Jadi termasuk di dalamnya tentu Nabi Yusuf, Benyamin dan sebagainya. Yang tadi berkonspirasi membuang Yusuf ke sumur. Idh qala libanihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya di akhir hidupnya itu. Dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna min ba'di. Ya, ma ta'buduna. Pertanyaannya adalah apa yang kalian sembah sepeninggalku? Jadi seakan-akan berkata, ananda semuanya, sebentar lagi ayah akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Malakul maut sudah ada menjemput. Sekarang saya ingin dapat konfirmasi dari kalian.
Kalau ayah nanti meninggal dunia, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab itu yaitu anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, na'budu, kami akan menyembah, ilahaka, Tuhan kamu. Berarti kan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapak kamu. Di sini muncul kata abaika. Ya, muncul di sini kata-kata abaika. Muncul kata abaika. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilah kamu, Tuhan kamu, wa ilaha, dan Tuhan abaika, bapak-bapak kamu. Ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Nah, siapa yang maksud bapak-bapaknya di sini? Yaitu termasuk Nabi Ismail, yang aslinya merupakan pamannya. Nah, maka disebutkan di sini. Siapa yang disebut abaika? Yaitu Ibrahim. Kalau Ibrahim jelas kakeknya. Karena Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah kakeknya. Kemudian wa Ismail. Ismail jelas pamannya. Ini Ismail adalah pamannya. Ya. Jadi di sini Ismail adalah paman. Ya. Ismail adalah paman. Kemudian wa Ishak baru ayah. Nah, jadi ayah asli, ayah biologis, ya. Ayah biologis daripada Nabi Yakub adalah Ishak. Ya. Jadi ayah biologis daripada Yakub adalah Ishak. Kalau Ismail paman, tetapi walaupun dia paman dipanggil dengan abah, ayah. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan petunjuk bahwa di dalam Al-Quran ada penggunaan kata abah yang bukan ditujukan kepada ayah biologis langsung, tetapi kepada paman. Ini Ismail. Ismail ini adalah kakak dari Nabi Ishak. Ya, dari ibunya yang bernama Hajar. Sedangkan Ishak adalah dari ibunya yang bernama Sarah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini jelas berbeda. Tetapi di dalam ayat ini menggunakan kata aba, menggunakan kata ayah. Nah, jadi sekarang kita sudah temukan indikasi dalam Al-Quran bahwa penggunaan kata aba tidak selamanya merujuk kepada orang tua kandung atau orang tua biologis. Bisa saja kepada paman, sehingga sangat mungkin yang disebut nanti dengan Sarah di sini atau Azar adalah yang dimaksud adalah pamannya. Yang dia sebut dengan abihi. Ya, iz qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abihi, ya, pamannya, dia katakan ya abati, wahai paman. Jadi pamannya dipanggil abati. Ya abati, wahai paman, lima ta'budu, kenapa kamu menyembah? Jadi bertanya kepada paman yang dipanggil ayah, lima ta'budu, kenapa kau menyembah? Ma la yasma'u, apa yang tidak mendengar. Maksud menyembah patung, benda-benda yang la yasma'u, tidak mendengarkan. Wala yubsiru, dan tidak melihat. Jadi tidak mendengar, tidak kuasa mendengar, dan tidak melihat. Jadi mendengar saja tidak, melihat pun tidak. Lalu kenapa wahai paman kau menyembahnya? Bahkan wala yughni anka syai'a, bahkan tidak bisa membantu kamu sedikit pun juga. La yughni itu tidak bisa memberikan bantuan. Ya, tidak bisa memberikan bantuan, misalnya hujan supaya dia bisa menaungi kita, pegangkan kita punya payung misalnya. Misalnya kita kepanasan, kemudian dia bisa menaungi kita, tidak bisa sama sekali. Jadi pokoknya la yughni anka syai'a. Jadi kata-kata syai'a di sini tidak bisa memberikan manfaat apapun juga, sesedikit apapun. Jadi inilah yang disebut dengan jahal murakkab. Kenapa? Karena patung dibuat sendiri oleh tangan sendiri, setelah itu disembah. Yang membuat jadi patung kita. Tadinya bongkahan-bongkahan batu diambil dari gunung. Bongkahan-bongkahan batu itu lalu kemudian dipahat dengan baik, lalu kemudian berbentuklah sesuatu. Setelah berbentuk sesuatu, berbentuk hewan kah atau berbentuk manusia kah, lalu kemudian disembah. Nah, inilah kebodohan paling tinggi. Karena artinya menyembah buatan tangannya sendiri. Kesimpulannya ialah setiap orang yang menyembah buatan tangannya sendiri adalah syirik. Setiap buatan tangan kita yang kita agungkan, yang menyebabkan kita lalai daripada Allah, hakikatnya kita telah menyembah buatan tangan kita.
Apakah buatan tangan manusia? Apakah patung saja? Bukan. Uang itu buatan tangan manusia. Kertas itu buatan kita. Kitalah manusia yang buat jadi kertas. Dari pohon, diolah jadi kertas, kemudian diolah jadi uang, ditandatangani Gubernur BI, jadilah uang. Jadi uang buatan kita. Rumah buatan kita manusia. Kita meminta arsitek untuk mendesain rumah kita, baru kita panggil tukang, kita kasih uang untuk beli bahan-bahan, semen, besi, dan sebagainya, dirubah. Tetapi kemudian betapa banyak orang menyembah rumahnya. Ada juga orang menyembah pangkat dan jabatannya. Padahal organisasi itu, bahkan negara sendiri, dibuat oleh manusia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, patung di sini hanyalah merupakan contoh kasus saja. Betapa banyak manusia yang menyembah hasil buatan tangannya sendiri. Dan itu sebetulnya adalah bentuk kejahil murakaban manusia. Kenapa? Karena manusia menciptakan sesuatu baru disembahnya. Makanya yang paling masuk akal kita sembah adalah Allah SWT, karena dialah yang menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, lalu menciptakan kita. Kalau toh ada yang patut kita hormati, terutama sekali kita hormati dan muliakan adalah orang tua kita. Kenapa? Karena dari darah dagingnya lah kita sekarang menjelma. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada yang diaku sebagai bapaknya di sini, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Walaupun ini pertanyaan Nabi Ibrahim kepada pamannya, tapi ini juga pertanyaan kita ya kepada diri kita masing-masing terhadap betapa banyaknya orang yang menyayangi kendaraannya ketimbang Tuhannya, menyayangi rumahnya ketimbang penciptanya, begitulah seterusnya. Ini adalah ilustrasi juga dari Nabi Ibrahim yang dikasih cahaya pada wajahnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayah, wahai paman, sungguhnya aku ini qad ja'ani telah datang kepadaku. Qad ja'ani telah datang kepadaku apa? Minal ilm. Telah datang kepada saya ilmu. Ya. Dan ilmu ini adalah bukan ilmu husuli tapi ilmu huduri. Kenapa? Karena datang dari Allah. Ini kata-kata qad ja'ani minal ilm, datang dari saya ilmu maksudnya wahyu. Wahyu itu adalah hadir begitu saja. Jadi wahai ayah, wahai paman, sungguh telah datang kepada saya ilmu. Ingat lagi-lagi Pak sekalian, kata kuncinya kenabian adalah ilmu. Jadi kata kunci daripada agama Islam kita adalah ilmu. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim tadi adalah pecinta kebenaran karena ilmu itu adalah kebenaran. Jadi pengetahuan dua macam, ada pengetahuan yang salah, ada pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar yang objektif itulah yang berhak disebut dengan ilmu. Jadi harus bermula dari cinta kepada kebenaran. Dari kata siddiqah tadi lahir kata tasdik dalam dunia ilmu mantik dalam bahasa Arab, yaitu ilmu logika. Di antara sangat penting adalah melakukan tasdik. Jadi ada pekerjaan penting yaitu tasawur dan tasdik, melakukan proses pembenaran. Jadi qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika, yang belum pernah datang kepadamu. Ya, ma lam ya'tika. Maka karena saya punya modal ilmu dari Allah, maka wahai ayah, wahai paman, fattabi'ni, maka ikutilah aku. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu jemaah sekalian bahwasanya di dalam Islam kita ini hierarki manusia itu berdasarkan ilmu. Kita yang kurang ilmunya ikut kepada ulama yang ilmunya banyak. Ya, makanya harus terbentuk hierarki ini. Tidak semua orang boleh berfatwa. Yang boleh berfatwa itu adalah mereka yang memiliki semua kelengkapan ilmu pengetahuan berkenaan dengan yang mau difatwakan. Dalam dunia kedokteran kita ikut pada fatwanya dokter. Dalam dunia kasus kita ikut fatwanya pengacara kita. Dalam dunia ekonomi sekarang kita ikut fatwanya ekonom, ahli ekonomi. Begitulah seterusnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Sehingga kalau hierarki manusia berdasarkan ilmu, maka itulah peradaban paling tinggi. Itulah peradaban paling kinclong. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita apa sebabnya paman harus ikut kepada saya, kata Nabi Ibrahim,
karena saya mendapatkan ilmu yang belum datang, yang tidak ada pada ayah, yang tidak ada pada paman. Jadi walaupun paman ini lebih tua daripada saya, kata Ibrahim, ya harusnya paman ikut kepada saya. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, disinilah pentingnya setiap manusia meruntuhkan egonya di hadapan ilmu. Karena betapa banyak orang menentang para nabi karena dianggap nabinya lebih muda daripada dirinya. Nah, di sini dikatakan, qad ja'ani minal ilm ma lam yatika fattabi'ni ahdika. Maka ikutilah aku, ahdika, saya akan membimbing. Saya akan memandu kamu menuju kepada apa? Siratan sawiyah, jalan yang lurus. Siratan sawiyah kita artikan jalan fitrah. Sawiyah itu jalan yang lurus, jalan yang tidak mungkin bengkok-bengkok, dari kata sawa. Jadi mustaqim bisa juga, ataukah bisa juga sawiyah dari kata sawa. Sawa itu artinya sama. Artinya adil, jalan yang benar. Jalan yang tidak mungkin mencela. Jadi fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika, saya akan membimbing kamu. Saya akan memandu kamu kemana? Siratan sawiyah, mengikuti jalan yang lurus. Jadi siratan sawiyah, jalan yang lurus. Jadi mengikuti jalan yang lurus. Ya. Jadi saya kira kata kuncinya di sini cuma sekalian ingat, ilmu. Penekanannya pada ilmu. Sehingga umat Islam itu benar-benar peradabannya adalah peradaban ilmu. Bukan peradaban kekuatan, tetapi peradaban keilmuan. Ini nanti kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan beberapa patung yang kecil. Kalau Nabi Ibrahim berniat merusak, tentu dihancurkan semuanya. Tapi Nabi Ibrahim hanya menghancurkan yang kecil saja. Itu pun hanya 1 atau 2 saja. Terus kemudian ini kapaknya, kapak atau kampak ini ya, ini dikalungkan di leher yang paling besar. Yang patung yang besar masih ada. Kampaknya ini kemudian digantungkan di lehernya, gitu. Lalu kemudian setelah mereka balik dari kerja, masuk ke kuil mereka menemukan kalau patung-patung besarnya itu digantungi dengan kampak, sedangkan yang kecil hancur. Nah sekarang yang sekalian bahagia masih Nabi Ibrahim, ya abati la ta'budi syaitan. Jadi tadi sudah memberikan dulu pengakuan kepada pamannya, wahai paman, saya mendapatkan ilmu yang belum pernah datang kepadamu. Dan karenanya ikutlah saya. Saya akan memandu kamu menuju jalan yang benar. Sama persis kata-kata Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, Allah telah berikan kepada saya ilmu. Kalau kamu ingin, saya siap. Wahdiyaka ila rabbika fatasya. Siap, ahdiyaka. Saya siap menggait kamu juga untuk datang kepada Allah. Nah, itu sama persis. Nah, sekarang setelah Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa dia punya ilmu, sekarang masuklah pada nasihat-nasihat kepada ayahnya. Ya abati, wahai paman, la ta'budi syaitan, janganlah menyembah syaitan. Jadi apa itu syaitan? Syaitan itu adalah segala sesuatu yang tidak rasional. Segala sesuatu yang posisinya kita perlakukan secara tidak proporsional, itu syaitan namanya. Jadi la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Kalau kita mensucikan orang yang tidak suci, itu juga adalah menjadikan syaitan. Kenapa? Karena kita tidak memproporsikan sesuai dengan keadaannya. Jadi la ta'budi syaitan, janganlah menyembah syaitan. Jadi janganlah menyembah syaitan-syaitan. Syaitan yang dimaksud di situ adalah kebiasaan masyarakat yang dipelihara secara turun-temurun. Dan masyarakat itu pasti ada tokoh-tokohnya. Artinya ada penanggung jawab yang mempertahankan penyembahan patung ini tetap berketerusan ke bawah. Kenapa? Karena memang juga ada sistem ekonomi yang berputar di sana. Ada patung yang dibuat, tentu ada penjualan dan pembelian patung. Ada ekonomi yang berputar di sana. Tetapi ekonomi tidak bisa dipertahankan apabila itu bersifat irasional. Bersifat irasional. Kenapa? Karena patung ini adalah melahirkan pembodohan bagi masyarakat. Oleh sebab itulah harusnya dengan memindahkan sistem paganisme, maka sebetulnya bukan mematikan ekonomi, tetapi memindahkan putaran ekonomi di sekitar patung menuju kepada putaran ekonomi di sekitar tauhid. Sama saja. Nanti akan berputar juga ekonomi di sana.
Jadi la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Apa sebabnya? Inna syaitana, karena sungguhnya syaitan itu karena adalah lirrahmani asya. Syaitan itu terhadap Ar-Rahman, ya, terhadap Ar-Rahman adalah asya, durhaka. Jadi jemaah sekalian, di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menggunakan kata Tuhan, yaitu bukan Allah tapi Ar-Rahman, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa patung itu tidak memiliki sifat-sifat seperti Rahman itu. Nah, kenapa kalian meninggalkan Tuhan yang Maha Pengasih? Mana bukti pengasihannya? Gampang, menciptakan alam semesta, menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, dan kita semuanya. Itu adalah bukti kasih sayang Allah. Sedangkan patung ini adalah justru kalian yang menciptakannya. Jadi oleh sebab itulah dikatakan inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu karena adalah li kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, asya, durhaka. Jadi syaitan itu, jadi pasti syaitan yang dimaksud di sini bukan patung. Karena kalau patung kan tidak mungkin durhaka. Patung nggak bisa bersalah karena patung itu benda mati yang dibuat. Jadi pasti yang dimaksud syaitan di sini adalah tokoh-tokoh, oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan dari sistem paganisme itu. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan politik dari sana karena ada konstituen yang banyak, yaitu para penyembah patung. Yang kedua, mereka juga bisa hidup dari sana. Jadi syaitan di sini adalah tokoh-tokoh, oknum-oknum, individu-individu yang mempertahankan sistem penyembahan berhala itu. Kemudian Mas Kaiser bahagia, nanti mereka kemudian membakar Nabi Ibrahim. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman. Wahai paman, sungguhnya saya takut. Ya, jadi artinya apa? Saya menasihati kamu, wahai paman, hanya karena tidak ingin nanti kamu melihat kamu di akhirat bermasalah. Ini sungguhnya aku, akhafu, takut, an yamassaka, nanti di akhirat yamassaka adab, kamu akan ditimpa oleh adab, api neraka. Dari siapa? Minar Rahman, dari Allah yang Maha Pengasih itu. Jadi walaupun dia pemurah, tapi kalau orang yang diciptakannya itu kemudian melenceng dari garis fitrahnya, maka otomatis menjadi adab. Maka disebutkan adab minar Rahman. Jadi orang yang keluar dari garis fitrahnya otomatis menjadi adab. Persis seperti mana? Begitu kita nyasar di jalan pasti menjadi azab. Kenapa? Karena kita ketakutan, apalagi kalau malam. Nah, an yamassaka adzabun minar rahman. Saya khawatir kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pengasih. Fatakuna lisyaitani waliya. Kenapa? Karena kamu menjadikan setan itu sebagai wali. Jadi yang dijadikan wali justru setan. Waliya di sini walinya justru setan. Harusnya kalau menjadikan wali kan adalah nabi dan rasul. Karena menjadikan nabi, rasul, dan orang suci sebagai wali, hakikatnya menjadikan Allah sebagai wali. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari sini kita lihat bahwa orang beriman itu tidak mungkin mempertahankan tatanan sosial yang rusak, kalau itu kemudian merusak juga tatanan berpikir. Seperti mana disebutkan di sini. Walaupun mereka itu adalah pembesar, walaupun mereka itu punya pengaruh yang sangat besar. Apa sebabnya? Sebesar-besarnya pengaruh manusia di muka bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah diceritakan Azar, ya, paman daripada Nabi Ibrahim. Qala, maka menjawablah pamannya tadi kepada Ibrahim. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, berarti kalau begitu kamu membenci Tuhanku. Aragibun anta an. Aragibun ini pasangannya an. Ragibaan. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalau begitu kamu benci kepada Tuhanku, wahai Ibrahim. Ya. Kamu benci kepada Tuhanku, wahai Ibrahim. Maka kemudian berkatalah ya, la in lam tantahi, jika kamu tidak berhenti lam tantahi, jika kamu tidak berhenti untuk mendakwakan agamamu yang Tuhannya satu kau bilang itu,
dan menghentikan kami menyembah patung-patung berhala, la arjumannak, saya akan rajam kamu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dari kata-kata ini bisa kita buktikan bahwa ini pasti bukan ayah biologis daripada Nabi Ibrahim. Karena ayah biologis mana yang mau merajam anak kandungnya sendiri? Ya, memang di Mekah, di sekitar orang Arab Mekah, pada saat Nabi lahir ada yang mengubur hidup anaknya, tetapi yang dikubur biasanya anak perempuannya. Sedangkan Nabi Ibrahim di sini adalah sudah sangat dewasa. Ya. Nah, dan dia mengatakan la arjumanak, saya akan merajam kamu. Jadi ancaman la arjumana ini mempertegas bahwa Azar itu bukanlah ayah biologis dari Nabi Ibrahim. Ya, bukan ayah biologis Nabi Ibrahim. La arjumanak, saya akan merajam kamu. Merajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Jadi rajam itu Pak Bus sekalian bukan umat Islam punya. Ingat, rajam itu justru ada sebelum Islam datang. Rajam itu adalah caranya orang-orang dulu untuk menghukum seseorang yang tidak disenangi dengan dilempar batu sampai mati. Rajam. Makanya jemaah sekalian dalam Al-Quran kata rajam kita tidak temukan. Di masyarakat Islam kita bicara tentang rajam tapi tidak diambil dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu hanya dicambuk. Bacalah surat An-Nur berkenaan dengan pezina. Itu dicambuk. Ya, sampai 100 kali. Dicambuk, bukan dirajam. Jadi kita tidak menemukan kata rajam. Karena kata-kata rajam dalam Al-Quran justru dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kebenaran. Jadi yang tidak senang kepada kebenaran terhadap pelaku kebenaran dirajam. Ini kita temukan dalam surat Yasin ini, Pak Gus sekalian. Coba kita buka surat Yasin. Ini adalah surat Maryam berkenaan dengan Ibrahim. Coba kita lihat surat Yasin. Surat Yasin surat 36 itu ada juga kata rajam di sana. Ada juga kata rajam di sana. Nah, jemaah sekalian, ini nanti di sini kita akan menemukan kata la arjumannakum. Ya, ini. Ayat 18. Surat Yasin ayat 18. Jadi ayatnya 18 ya. Surat Yasin ayat 18 ya. Ayat 18. Ini dia. Terhadap rasul-rasul ini kan di atas berbicara tentang rasul-rasul yang diutus kepada suatu masyarakat. Sampai dikatakan diutus sampai 3 nabi rasul. Kalau kaumnya mengatakan dan kepadanya diutus 3 rasul, inna tatayyarna bikum. Sungguhnya, ya kata mereka, sungguhnya tatayyarna bikum. Kami ini menjadi sial karena kehadiran kalian para nabi, para rasul yang mengaku rasul. Inna tatayyarna bikum. Kami hanya akan menjadi sial, menjadi bermasalah setelah kamu datang. Lain lam tantahu, nah ini dia. Karena rasulnya banyak, lain lam tantahu. Jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum. Nah ini sama. Lanarjumannakum. Jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum. Kami akan merajam kalian. Ya. Sini juga ada kata lain lam tantahu. Ya, ini dari sini. Lain lam tantahu lanarjumannakum. Jadi ancaman rajam itu lempar batu sampai mati justru bukan dari agama Samawi. Justru itu caranya masyarakat-masyarakat yang jahat untuk melawan orang baik. Ya, maka kita lihat di sini juga tadinya. Ya. Lain lam tantahi. Ini sama tadi. Cuma kini tunggal menjadi lam tantahi. Kalau di sana tadi banyak, lain lam tantahu. Lain lam tantahi la arjumannakum. Saya akan merajam kalian. Kamu wahai Ibrahim. Jadi saya akan merajam kamu. Wahjurni, maka tinggalkanlah aku. Malian selama-lamanya. Jadi tinggalkan aku selama-lamanya. Nah, jadi artinya di sini seorang ayah mengancam membunuh anaknya sendiri dan meminta meninggalkannya selama-lamanya. Jemaah sekalian berbahagia, ini pasti bukan ayah kandung, ayah biologis. Karena tidak ada ayah biologis seperti ini. Ayah biologis itu bagaimanapun anaknya tetap aja dipertahankan sebagai anaknya. Dia sabar, apalagi kalau cuma berbeda pandangan seperti ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, larjumannaka wahjurni maliya. Kalau ada orang Islam yang kemudian tidak senang kepada anaknya, misalnya anaknya pindah agama, lalu berkata begini juga,
dia keluar dari pakem Islam juga dan masuk dalam pakem paganisme juga. Ya, karena apa? Karena orang Islam itu selalu lapang dada dan terbuka lebar mata hatinya untuk menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama. Qala, Ibrahim berkata setelah diusir, salamun alaika, salam atasmu wahai paman. Walaupun kamu mengusir aku dan akan membunuh aku, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan tetap istighfar. Saya akan meminta ampunkan kamu kepada Tuhanku. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Karena sungguhnya dia Tuhan yang kusembah itu adalah Tuhan yang sangat baik. Karena Nabi adalah terhadap saya adalah baik sekali. Maka saya akan minta ampunkan kamu kepadanya. Lihatlah jawaban Nabi Ibrahim. Seorang anak, jawabannya jauh lebih bijak daripada pamannya sendiri yang lebih tua. Jadi dari sini kita lihat bahwa usia tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah kearifan. Dan kearifan ditentukan oleh ilmu tadi. Makanya dalam Islam kita yang paling diutamakan adalah ilmu itu tadi. Ya. Wa tazilukum. Kata Nabi Ibrahim, saya akan menjauh dari kalian. Ini merubah jadi kom, berarti bukan hanya ayahnya, bukan hanya pamannya, tetapi juga masyarakatnya. Wa tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Saya akan menjauh dari kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Begitu kuatnya prinsip daripada Nabi Ibrahim. Jadi dari sini kita lihat Ibrahim itu sangat firm memegang pendapat. Ini persis sama dengan yang kita bicarakan dengan Ashabul Kahfi. Dia juga rela diusir, akan dibunuh demi tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah SWT. Wada'u Rabbi, wa'ada'u Rabbi, dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim menyampaikan, harapan saya cuma satu. Saya akan pergi dari kalian, saya akan pergi dari apa yang kalian sembah, tetapi saya sekarang tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Ya. Jadi saya hanya menyeru kepada Allah, Tuhanku. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim tidak takut kehilangan segala-galanya. Takut diusir dari rumahnya kan berarti tidak punya rumah. Takut diusir dari pamannya kan berarti tidak ada yang bisa beri makan secara lahiriah. Tetapi apa kata Nabi Ibrahim? Wada'u Rabbi, saya akan menggunakan senjata yang paling pamungkas, yaitu berdoa kepada Tuhanku. Asa Allah aku nabi doa Rabbi syaqiyya. Karena Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku kalau aku berdoa kepadanya. Terhadap doaku, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku tidak pernah memberikan kekecewaan. Allah aku nabi doa Rabbi syaqiyya. Tuhanku tidak pernah mengecewakan doaku. Karena memang dia ada. Jadi ternyata Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia setelah dibakar dan tidak terbakar dengan keluarga kecilnya seperti ini. Ini ilustrasi. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, yaitu singkat cerita setelah diusir dari negerinya, setelah juga dia dibakar dan tidak terbakar, maka mereka dengan rombongan kecilnya tadi meninggalkan Babilonia, berjalan ke arah Palestina. Falamma tazalahum, tatkala Nabi Ibrahim dan rombongannya menjauhi mereka, meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ingat, meninggalkan mereka yang menyembah patung-patung itu, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, ini diulangi kembali. Maka kemudian dikaruniakanlah kepadanya, wahabna lahu, kami karuniakan kepadanya Ishaqa, Nabi Ishak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini Nabi Ishak. Dan nanti kemudian menyusul Nabi Yakub, ya, Yakuba. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi bisa dikatakan bahwa karunia Allah kepadanya dalam bentuk lahirnya Nabi Ishak, padahal istrinya juga sudah sangat tua, yaitu Sarah. Lalu kemudian nanti ada Yakub, itu adalah karunia dari Allah atas prinsip-prinsipnya yang sangat kuat tadi itu. Jadi artinya apa? Siapa yang benar-benar rela mengorbankan segalanya untuk Tuhannya, Tuhannya tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan tidak ada manusia yang turunannya sampai sekarang masih terlacak kecuali Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ini, Bapak sekalian, bukan raja seperti raja-raja lain, tetapi keturunannya sampai sekarang masih terlacak. Orang-orang yang berdarah Ibrahim sampai sekarang masih terlacak. Apa sebabnya? Kita lihat di sini. Karena sikapnya yang begitu firm di dalam meninggalkan kaumnya setelah diusir dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna, kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya itu Nabi Ishak dan Nabi Yakub kami jadikan sebagai nabi. Jadi Ishak nabi, anaknya Ishak, Nabi Yakub juga nabi. Nabi Yakub nantinya melahirkan keturunan ke bawah, yaitu yang kita tadi buka di surat Al-Baqarah. Jadi wakullan, semuanya itu ja'alna, kami jadikan nabi. Ya. Terakhir jemaah sekalian, sebelum kita lihat ayat terakhir, lihatlah ini. Yang sampai sekarang adalah keturunan Nabi Ibrahim semuanya. Lihat. Abrahamic religions. Agama-agama yang bermuara kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ini agama-agama ini adalah silsilah yang bermuara kepada Nabi Ibrahim. Namanya Abrahamic religion, atau biasa juga dengan Abrahamic faith. Ya. Yang pertama mulai daripada Abraham. Ya. Lalu kemudian melahirkan 2 anak. Pertama Ismail. Ini ditulis oleh oleh versi Kristiani ini, karena ini adalah Genesis asalnya. Ya. Jadi Ismail. Ya. Kemudian lahir anak berikutnya Ishak tadi. Ismail anak pertama minta disembelih, kemudian Ishak lahir anak kedua. Ismail ibunya Hajar, Ishak ibunya Sarah. Nah, kita lihat dari Ishak ini lahirlah Yudaism, yaitu Yahudi. Lahirlah agama Yahudi sekarang ini. Ya. Kemudian juga dari Ishak ke bawah lahirlah Christianity, Kristen. Ya. Lahirlah Kristen. Walaupun kita lihat di Mas Kesar bahagia ya, walaupun kita lihat di sini bahwa rumpunnya Christianity ini dia tidak tarik ke atas karena dia tidak mengakui Nabi Isa, karena kan tidak punya ayah. Jadi tulis saja Christianity di sini. Ya, tapi kalau ditarik ke atas ini dari sini juga, dari Judaism, dari Ishak juga. Jadi harusnya kalau kita tarik ke atas ini, ya, maka ini harusnya ke sini juga nih, ya, ini ke sini. Nah, jadi dari Ishak lahirlah juga Nabi Isa nantinya, Christianity. Kristen nanti terbagi besar 2, yaitu kita bicarakan tadi pagi juga ada, yaitu Ortodoks Timur, Eastern Orthodoxy. Ya, ini Ortodoks Timur. Kemudian Roman Katolik, Katolikism. Ya, ini Katolik Roma. Nanti Katolik Roma terbagi 2 besar lagi, 1 Katolik, 1 Protestan. Ya, itu garis besarnya saja, karena kan ada juga Anglikan. Nah, dari Ismail lahir Islam. Ini jelas nih anunya panahnya. Dari Ismail lahir Islam. Karena Ismail ke bawah lahirlah Nabi Muhammad kita. Ya, Nabi Muhammad itu ditarik ke atas, bin Ismail. Kemudian dari Islam disebutkan terbagi 2. Setelah Nabi wafat, yang menerima bahwa harus keturunan dari atas, jadi Nabi Muhammad keturunan dari Ismail, maka harus juga keturunannya jadi pemimpin, lahirlah Syiah. Siisme. Nah, sedangkan yang mengatakan musyawarah dipilih siapa yang cocok, maka kemudian lahirlah Sunnism. Ya, ini Sunni. Nah, tetapi terlepas dari ini semuanya, inilah agama yang merupakan setengah daripada penduduk dunia, agama dunia. Jadi agama-agama di dunia sekarang ini setengahnya dari Abrahamic religion. Kenapa dari Abrahamic religion? Karena ada yang tidak dari sana. Contohnya misalnya agama Hindu. Ingat, India itu penduduknya 1 miliar lebih juga, dan itu Hindu. Ya. Cina walaupun tidak beragama, tapi dulu itu adalah beragama Buddha. Jepang juga dihitung Buddha, agama Shinto. Nah, jadi setengahnya adalah, lebih daripada setengahnya adalah beragama dari agama Abrahamic religion. Sekarang ayat terakhir. Wa wahabna lahu min rahmatina. Wa wahabna, lalu kemudian kami karuniakan lahum kepada mereka min rahmatina, kepada mereka maksudnya Nabi Ibrahim dan keturunannya tadi, min rahmatina, rahmat kami. Kami karuniakan kepada mereka rahmat kami, ya, rahmatina, waja'alna lahum, dan kami jadikan mereka semuanya lisana sidqi. Lisana sidqi, perkataan kebenaran. Jadi kalau berkaitan dengan kebenaran, orientasinya kepada mereka.
Berkaitan dengan kebenaran, mereka lah orangnya. Dan mereka adalah memiliki kedudukan yang tinggi, aliyah. Jadi lagi-lagi yang aliyah. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, jadi karena begitu kuatnya prinsip tauhid daripada Nabi Ibrahim, Allah mengkaruniakan Nabi Ibrahim secara turun-temurun ke bawah adalah nabi-nabi besar, sampai kepada Nabi Muhammad kita SAW, bahkan sampai kepada turunan-turunannya, sampai sekarang ini semua yang memiliki darah Muhammad kita, baik itu dipanggil Sayyid, Habib dan sebagainya, Syarif dan sebagainya, itu artinya bisa dilacak sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi inilah manusia yang keturunannya bisa terlacak sampai sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan dinyalakan speakernya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Silahkan, Bapak Ibu. Ustadz, Intan Ustadz, kalau nggak ada yang lain. Ya, silakan. Ya, Ustadz, mohon maaf terlambat lagi. Tapi apakah benar kalau dikatakan Kristen, Yahudi, Islam itu berasal dari akar yang sama karena tadi digambarkan dari Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berpisah ketika Yahudi tidak mengakui Isa, sehingga jadi ada agama gimana tadi itu? Ya, sehingga terpisahlah Kristen dengan Yahudi. Kemudian Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad, sehingga jadi tiga, begitu. Benar seperti itu, Ustaz? Yang jadi maksud saya kira benar, Tan. Yang benar-benar memisahkan mereka bertiga itu apa gitu, Ustaz? Iya, jadi saya kira intinya adalah yang memisahkan mereka bertiga ini memisahkan mereka bertiga agama besar ini, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Saya kira adalah pada ketidakberpegangannya kepada kitab suci mereka secara konsisten. Kalau mereka berpegang teguh kepada kitab suci mereka secara konsisten, berita tentang kedatangan Nabi Isa kan sudah ada juga di dalam Yudaism. Perlu kita sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita lihat alur ceritanya versi Al-Quran kita, tidak ada alasan bagi Yudaism atau kayak bagi Yahudi untuk menolak Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka juga toh mengakui Nabi Zakaria, Nabi Zakares, Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini kan adalah jelas-jelas yang memelihara Maryam. Jadi kalau menolak Isa hanya karena tidak punya ayah dengan alasan Maryam itu melakukan hubungan di luar nikah, sama saja dengan menuduh Nabi Zakaria melakukan kesalahan. Ya, jadi tidak mungkin. Apatah lagi yang mengabarkan akan datangnya Nabi Isa adalah Nabi juga, itu Nabi Yahya. Ya, makanya Nabi Yahya ini kan adalah mengabarkan akan datangnya Nabi berikutnya. Di Kristen pun juga Nabi Yahya itu disebut sebagai Yahya Pembaptis, karena dialah nanti yang membaptis Nabi Isa. Nah, jadi kalau menurut saya kesimpulannya, kalau secara subjektif, penyebabnya mereka bertiga itu adalah karena pemuka-pemuka masyarakat mereka, pemuka-pemuka agama yang tidak mau kehilangan tidak mau kehilangan umatnya. Karena kan di sini pasti ada ulama-ulamanya. Kalau umat ini pindah kepada Yesus, kan mereka kehilangan umat. Nah, begitulah juga di Christianity ketika datang Islam. Dan ternyata di Islam dia begitu. Misalnya, apa yang menyebabkan Abu Lahab, Abu Jahal misalnya menolak Nabi Muhammad? Sederhana mereka katakan, kalau kita ikut kepada Muhammad yang lebih muda dari kita, lantas kita siapa? Pendukung kita lagi. Artinya mereka takut kehilangan konstituennya. Jadi penyebabnya semuanya adalah kekuasaan sebetulnya. Begitu juga di sini sebetulnya kalau kita lihat. Ini kan yang namanya pemuka agama di sini, ini kan adalah jabatan-jabatan yang sangat prestisius. Dan bukan hanya prestisius, tapi di sana ada jaminan-jaminan kehidupan duniawi. Nah, inilah sebetulnya ancaman yang menyebabkan agama berpecah belah. Bukan hanya di Kristen, bukan hanya di Yahudi, tapi di mana-mana seperti itu. Ada pemuka-pemuka masyarakat pemuka agama, yang tidak ingin kehilangan fasilitasnya, tidak ingin kehilangan popularitasnya, tidak ingin kehilangan berbagai macam tunjangan-tunjangannya,
Sehingga kemudian dia mempertahankan umat itu, ya, dengan memberikan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada pembawa kebenaran. Dan ini bukan hanya dalam agama, dalam ilmu pengetahuan juga begitu. Kita tahu misalnya Socrates. Siapa yang memfatwakan Socrates harus minum racun? Yaitu tokoh-tokoh politik yang duduk di Dewan Kota pada saat itu. Kenapa? Karena mereka paling banyak dirugikan cara berpikirnya oleh Socrates. Socrates menyebutnya mereka sofia, yaitu mereka hanya mendahulukan retorika ketimbang logika. Kenapa? Karena orientasi mereka belajar belajar filsafat bukan kebenaran, tetapi supaya bisa dipilih sebagai anggota Dewan Kota. Dan itu mempunyai fasilitas. Nah, mereka marah karena mereka anggota Dewan Kota punya hak suara, mereka lah yang kemudian memvoting di Dewan Kota. Ini Socrates dihukum atau tidak? Akhirnya mayoritas menghukumnya dengan dipaksa minum racun. Socrates yang tidak melakukan kesalahan apa-apa terpaksa dibuat minum racun. Jadi artinya sepanjang kehidupan ini bukan hanya agama-agama, selalu adanya ketidaksenangan kepada orang yang bisa mengancam ancaman-ancaman dunianya. Makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat ini bahwa sumber dari segala kejahatan itu adalah cinta dunia. Makanya kalau kita mengikuti tafsir kita, tadabbur kita dari awal sampai akhir, sedikit-sedikit pasti ada ayat tentang hakikat kehidupan dunia dan pentingnya akhirat. Karena semua kejadian bermula daripada cinta dunia. Ya, ketika orang sudah mulai cinta dunia, pada saat itu buta kemanusiaannya. Maka tidak mungkin kita menemukan humanisme sejati di tengah-tengah filsafat materialisme. Itu tidak mungkin. Ya, seperti itu, Tan. Ada lagi yang lain? Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Ustadz, kalau belum ada yang lain, titipan dari silakan. Zahra, Ustadz. Ya. Silakan. Ya, Zahra belajar tentang Nabi Yunus di sekolahnya dan diceritakan bahwa Nabi Yunus marah kepada umatnya lalu meninggalkan umatnya begitu. Nah, jadi Zahra bertanya, kenapa Nabi kok bisa marah sama umatnya dan seolah-olah kayak ngambek gitu pergi. Saya jawabnya gimana ya Ustaz? Oh ya, baik, Tan. Jadi memang di dalam Al-Quran bukan hanya Nabi Yunus, tapi ada beberapa nabi yang disebutkan memiliki sifat seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi malam, bahwa sebetulnya melihat nabi itu tidak boleh melihat dari sisi lahiriahnya saja. Kita harus melihat dari sisi esoteris dan eksoterisnya. Lalu kenapa diabadikan dalam Al-Quran seperti seakan-akan gadeban marah? Itu sebetulnya caranya Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa sebetulnya nabi-nabi dan rasul-rasul itu punya perasaan seperti kita, tidak ada bedanya karena mereka manusia. Kalau Al-Quran tidak mengungkapkan itu, maka kita tidak tahu hakikat sifat-sifat para nabi. Seperti mana Maryam tadi malam. Informasi itu sangat penting bahwa mereka juga seperti kita. Lalu kenapa mereka bisa lolos? Itu tadi, karena keterikatan esoteriknya, keterikatan jiwanya dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama terjadi misalnya pada Nabi Yunus. Ya, ketika dikatakan bahwa dia pergi dalam keadaan gadeban. Gadeban itu marah dalam pengertian. Nah, beda. Karena kalau marah itu bahkan Tuhan juga marah. Maka ada kata-kata al-maghdub yang dimurkai Allah. Jadi Allah juga disebut dengan marah dalam pengertian ghadab. Makanya kita meminta gairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi apa artinya marah murka di situ? Artinya Nabi Yunus tidak setuju, tidak senang, tidak setuju dengan sikap umatnya yang dimana pada saat itu Nabi Yunus sudah berada di tengah-tengah mereka puluhan tahun, tetapi mereka tidak ada satupun yang ikut atau yang tertarik belajar atau mengikuti ajaran-ajaran daripada Nabi Yunus. Nah, karena sudah berkian tahun Nabi Yunus mengajar mereka dan tidak ada yang ikut kepadanya, tentu Nabi Yunus boleh saja mengambil keputusan untuk pindah ke tempat lain. Jadi sebetulnya Nabi Yunus itu berpikir, ini sudah lama saya di sini, berpuluh tahun di sini, tidak ada yang ikut. Kan akan lebih baik kalau saya mencari tempat lain. Kan ini sesuatu yang tidak salah. Ya ini kan sudah berpuluh tahun saya di sini, nggak ada yang ikut. Nah, lebih baik saya pindah ke tempat lain. Siapa tahu di tempat baru itu ada orang yang lebih tertarik atau ada yang lebih mencari kebenaran. Nah, itu yang dilakukan. Maka mulailah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya untuk pergi menyeberang di tempat lain.
Nah, begitu saja sih sebetulnya. Dan saya kira tidak ada yang salah, bukan kesalahan kalau berpikir seperti itu. Ya, Oh, saya kira begitu. jadi perginya itu bukan mau berhenti berdakwah ya Ustadz, tapi mau mencari Bukan, mencari objek lain yang lebih orang-orang lain yang lebih bisa opportunity menerima aja. gitu ya. Iya, betul. Sama dengan Nabi Muhammad kita kan meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Ya. Oke. Ya, makasih Ustadz. Ya, Ustadz, ini ada dari Bu Upi. Jadi intinya perpisahan karena perpecahan karena mementingkan hawa nafsu untuk menguasai, menggapai cinta dunia. Begitu Ustadz. jawabannya iya. Makanya di dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata bagian bainahum, iri hati di antara mereka. Penyebabnya di dalam Al-Quran selalu bagian. Coba kita lihat ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sangat terkenal adalah Inna dina indalal Islam. Ya, surat Ali Imran ayat 19. Nah, nanti di situ ada ayatnya. Ya, nah dia Inna dina indalal Islam. Nah, cuma sayangnya selama ini kita hanya membaca Inna dina indalal Islam sepotong ini aja. Jadi sayangnya kita hanya membaca potongan ini aja ya. Ya, padahal sebetulnya ada sambungannya. Inna dina indallal Islam ada wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagiyan bainahum. Dan tiadalah berselisih pendapat orang-orang yang diberikan kitab suci, utul kitab, berarti termasuk orang Islam di sini. Ya, termasuk orang Islam. Ya. Utul kitabah. Ya. Jadi wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tiadalah berselisih orang-orang yang diberikan kitab suci illa kecuali mimba dimaja'ahumul ilm. Justru setelah datang ilmu kepada mereka. Jadi ada ilmu kepada mereka, ada kitab suci. Di tangan mereka ada Al-Quran, di tangan mereka ada Taurat, di tangan mereka ada Injil. Tetapi kenapa bisa mereka berselisih? Ikhtilaf tadi sini. Ya. Kata-katanya adalah bagian bainahum. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi catat ini baik-baik. Jadi yang menyebabkan adalah bagian bainahum. Ya. Bagian bainahum. Iri hati, kedengkian di antara mereka. Begitu. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Jadi penyebabnya adalah kedengkian di antara mereka. Bagian bainahum. Ini yang terjadi sebetulnya. Karena makanya ada kan kata-kata orang itu sebetulnya terjadinya perbedaan di masyarakat itu bukan karena pendapat, tapi pendapatan kata orang. Ketika ada orang merasa terancam pendapatannya, maka terkadang membuatlah cerita-cerita yang tidak benar tentang ulama atau ustadz lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Bahkan ada ulama yang sudah sangat terkenal dikafirkan segala, bayangkan. Sudah belajar sampai sana, nulis tafsir, tetap aja dikafirkan. Kenapa? Karena ulama ini bisa menjadi benteng terhadap moderasi dalam Islam. Sedangkan ada orang yang punya tujuan untuk mengekstremisasi umat. Nah, maka ulama yang moderat seperti ini harus dikafirkan dulu. Supaya orang menjauh daripadanya. Begitulah kurang lebih. Bagian bainahum. Saya kira Bapak sekalian sampai di sini pertemuan kita karena sudah 1/4 jam lagi, jam 6 masuk. Janji kita juga sampai sekarang, sampai jam 6 kurang 1/4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya itu dari pribadi saya sendiri. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.